tradisi siskamling, kalau menurut saya nih Pak Heri, harus dipikirkan juga itu ya, walaupun sekarang sudah keadaan membaik lah, tapi tradisi ini harus tetap dipertahankan. Iya. Betul. Jadi itu kearifan lokal mungkin yang selama ini sudah mulai kita lupakan. Karena kita punya hansip ya, kalau di perumahan-perumahan punya hansip, satpam, sehingga sudah bisa bayar aja lah, bayar itu kan selesai. Tapi hilang sebuah nilai. Waalaikumsalam, Sampurasun. bersama saya Eko Praetno di Buguri TV, dan malam ini kita bincang-bincang di Pos Ronda bersama Pak Heri Cokro, Pak Asep, sembari Bantar Kambing. ya, Warga Bantar Kambing. iya, di Pos Ronda warga Bantar Kambing Cijeruk. Apa kabar nih Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Udah ngantuk ini Kalau Mas. agak sedikit ngantuk. Iya. Ya sekarang udah jam berapa ini? Jam 1 Mas. Jam 1. Gimana situasi lingkungan Pak? Ini yang lebih paham nih orang sini asli nih. Pak Asep nih, kalau saya mah kan ya apalah bantu Pak Asep. Ya. Tapi kan sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun bantu Pak Asep. Lebih dari 10 tahun di sini. Jadi sudah jadi warga sini, jadi orang sini. Alhamdulillah sih, seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Dulu kan di sini sepi, gelap. Iya, Kalau iya. sekarang kan udah terang gitu. Apalagi kita dikenal sebagai Cihidung. Nah, Hidung dulu tuh gelap. udah rawan Pak di sini. Rawan. Rawan Ya, maksudnya macam-macam. Rawan segala-galanya. kriminal. Kriminal. Ya, dari mulai makhluk halus sampai makhluk kasar itu ada semua sini. Dulu di sini sering curanmon banyak di sini Pak. Banyak. Banyak. Karena memang jalur ini kan dulu tuh memang sepi. Jalan kurang begitu bagus. Sekarang kan jalan sudah halus. Pengaspalannya bagus. Iya. Terus sudah banyak tempat yang sekarang lebih terang gitu dibanding yang gelapnya. Kalau dulu tingkat ketidakamanan apa yang di sini yang paling tinggi Pak? Yang masuk yang bukan halus nih, masuk kasar. Real. Yang realnya. Ya kayak curanmor saya tahu wilayah sini dulu banyak. Iya. Nah, Terus ya ini aja kolam Ini pencarian binatang ternak. binatang ternak. Bahkan ada beberapa berita ya yang mengatakan bahwa sapi itu nggak diangkut sapi-sapinya, tapi disembelih di tempat. Ini Kayak tempat kambing, dagingnya aja yang dibawa. Jadi disisakan cuman kotorannya. kotorannya. Nanti ada tulisan di situ. Pelihara yang banyak ya, nanti kita ambil lagi. Luar biasa. Atau terima kasih. Terima kasih sudah memeliharakannya buat saya. Ya hasil tani juga macam pisang dipanen duluan, Panen dulu. jagung. Ini masuk Saya punya itu tuh, punya apa itu? Iwung ya, rebung. Sering itu pagi-pagi udah kita masih lihat ada rebung muncul kan. Pagi-pagi Rebung udah pun nggak ada. hilang. Rebung pun hilang. Itu fenomena apa itu? Menunjukkan apa? Kalau menurut Pak Eko? ya kayaknya kemiskinan. Jadi itu mencuri karena terpaksa. Mencuri karena terpaksa atau memang Laptop. butuh uang Atau untuk apa gitu. jangan-jangan spesialisasi. Enggak, kalau di Indonesia itu saya pikir orang kelaparan itu agak di luar nalar gitu. Kita Ya. punya tetangga, punya saudara, alam begitu sangat luar biasa. Jadi kalau memang dia mau minimal mau minta aja, itu pasti bisa makan. pasti dikasih ya. Bisa makan. Iya, karena di kita kan budaya kebersamaan masih Masih tinggi. tinggi. Nah ini tingkat keamanan di sini membaik seperti ini sudah berapa tahun berjalan? Ya, Ya kayak penerangan sudah mulai meningkat gitu kan.
15 tahun terakhir lah. 15 tahun terakhir ya. Cuman ya kadang-kadang kejadian-kejadian macam curanmor sih zaman Masih dulu ada. begal itu akhir-akhir ini tetap masih ada. Walaupun frekuensinya menurun. jarang gitu. Saya di rumah di SMK Sebagai Roda 3 itu sudah 3 tahun nih, alhamdulillah tidak ada lagi kasus pencurian. Kalau zaman pertama kali datang ke sini memang pencuri itu luar biasa, masuk ke rumah bahkan celengan anak-anak aja dibawa, baju batik saya dibawa. Apa mungkin ada semacam orang pengamal ilmu untuk mencuri itu di sini ada nggak kira-kira? Paham. Kalau ke arah sana sih kayaknya Enggak ya. enggak ke arah sana. Lebih karena memang ingin mencuri ya. Ya, Kebutuhan Jadi aja. gini Pak Eko, setelah sekolah banyak bermunculan ya, terus anak-anak sudah mulai pola pendidikannya sudah mulai agak tinggi gitu ya. Ya. Lapangan pekerjaan mungkin sebagian sudah terbuka gitu ya, sehingga alasan untuk mencuri itu saya pikir udah mulai jarang ya. Kalau dulu Kesadaran mungkin terhadap malu juga ada tinggi. kalau ya. dulu kan anak banyak yang nggak sekolah, putus sekolah, Sekolah. nggak ada pekerjaan, nongkrong di pinggir jalan, nggak bisa ngerokok, nggak bisa minum, nggak bisa punya uang jajan dan sebagainya, sehingga yang dicuri pun remeh-remeh, misalnya kayak gas ya, gas 3 kilo itu suka hilang. Itu saya sudah hilang berapa kali di gas di sini. Nggak tapi seiring banyak pembangunan, mungkin banyak ruang-ruang untuk bisa bekerja, sehingga agak mulai menurun nih. Ini desa apa nih Pak? Biasanya Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Bogor Barat. Bukan, beda lagi. Kabupaten Bogor. Kabupaten. Kecamatan Cijeruk kecamatan itu. Kecamatan. Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Ya artinya yang tadi kita bicarakan itu masa lalu ya. Ya, misalnya. Yang tersisa sekarang pekat itu apa Pak? Penyakit masyarakat. Iya, penyakit masyarakat di sini relatif rendah sih. Relatif rendah kalau di sini macam miras, narkoba itu kecil angka itunya ya. Kecil ya. Lingkungan masyarakat sini fanatik juga, religius Iya, ya. religius. Pesantren di sini banyak juga. Ya pesantren yang tradisional lumayan banyak. Banyak majelis-majelis Iya. itu banyak. Saya lihat perkembangan pembangunan sekolah juga banyak di sini. Tapi ya tradisi siskamling Nah, kalau menurut saya nih Pak Heri, Harus dipikirkan juga itu ya, walaupun sekarang sudah keadaan membaik lah, nah. tapi tradisi ini harus tetap dipertahankan. Iya. Betul. jadi itu kearifan lokal mungkin yang selama ini sudah mulai kita lupakan, karena Iya. kita punya hansip ya, kalau di perumahan-perumahan punya hansip, Iya, satpam, sehingga sudah bisa bayar aja lah, bayar itu kan selesai. Tapi hilang sebuah nilai-nilai kebersamaan di situ. Sebab kalau kita bisa kumpul satu malam gitu ya, bersama dengan tetangga-tetangga yang selama ini mungkin hanya dengar nama saja, bisa ngobrol ya, malam Iya, tidur, rasa keakraban kita keakrabannya semakin tinggi, bahkan beberapa kepedulian juga makin ini tinggi. kayak Kang Asep dengan saya ini. Nah, Ini Kang Asep ini orang sini asli ya. Saya udah 11 tahun di sini. iya, Tapi iya. baru kenalnya sejak di pos ronda. Kalau nggak Ya, ronda begitulah. Kalau nggak ronda nggak bisa itu kenal ya. Nah, jadi kita bisa sharing kan, Iya, ternyata ternyata banyak setelah ketemu banyak yang yang ingin kita wujudkan. nah itu ide-ide yang ternyata kita punya Ada kesamaan. passion yang sama gitu. Pak Heri sendiri juga pendatang ini ya. Ya di sini mah kadang-kadang gitu ya. Udah 11 tahun aja KTP-nya sudah sini masih dianggap pendatang. Oh, KTP di sini. Udah sini. Udah sini. Ini yang udah puluhan tahun nih masih dianggap pendatang juga. Tapi kita nggak berpikir ke arah sana. Yang penting ketika sudah tinggal di sini, Di mana di bumi Bumi dipijak, pijak, langit iya, dijunjung, iya. gitu. Jadi kita udah bagian dari warga sini. Padahal secara kultur memang sama-sama orang Sunda ya. Iya. Apalagi saya itu cuma beda desa aja. Ya artinya asli orang sini.
Berarti SD-nya, SMP juga wilayah sini. Iya. Masa kan Bandung, jadi jauh lah. Untuk pemerintah sendiri gimana Pak perhatian terhadap masyarakat sekitar sini? Kalau Baik segi kamling, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lain-lain. kalau masalah keamanan sih pure murni swadaya masyarakat Swadaya di sini masyarakat, ya. ya. Jadi tanpa ada Perintah ya. perintah dari baik yang terendah aja pemerintah, tingkat pemerintah yang terendah, desa nggak ada gitu. Karena ini memang sudah kultur kita di sini gitu. Iya, di samping kultur di pemerintahan kan juga memang memiliki program terhadap ini. Harusnya. Mestinya ketika masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap wilayahnya, rasa tanggung jawab untuk mengamankan, itu nggak usah diojok-ojokin lagi itu ya. Pemerintah desa, RT, RW itu harus langsung terjun ya, langsung memberikan dukungan gitu, baik bersifat material ataupun non material, sehingga akan masyarakat itu merasa dihargai. Ketika sudah merasa dihargai itu kan sudah jalan aja lancar semuanya. Tapi kalau kita udah berjuang sungguh-sungguh gitu ya, meninggalkan rumah untuk keliling-keliling kampung, jaga kampung supaya aman gitu, terus dianggap sama aja artinya dengan orang yang tidak melakukan itu ya, jadi pada perasaan sia-sia. Iya. Ini kayak misalnya sekarang ronda nih. Itu beberapa sebulan yang lalu ya masih aktif ya. Setiap hari ada. Bahkan lama-lama berkurang. ada klausul di situ yang tidak ikut ronda bayar 25.000. Tapi sekarang udah mulai satu-satu menghilang gitu ya. Dan nggak bayar juga berarti. Nggak bayar. Kalau bayar mah kita udah kaya nih Itu. berdua. Sebetulnya peran pemerintah tuh di situ. Nah itu. Iya. Dukungannya di situ. Pemeran pemerintah tuh di situ gitu ya. Jadi kan pemerintah desa punya kepanjangan tangan RT RW ya kan, untuk wilayah. Nah yang ngatur wilayah itu, yang menegakkan aturan di situ tuh ya itu aparat itu, kepanjangan tangan dari desa gitu kan. Nah ketika si RT RW-nya tidak peduli ya akhirnya hilang satu-satu. Nah ini untuk ronda ini bukan dari musyawarah tingkat RT atau RW, nggak ada, atau memang inisiatif masyarakat sekitar aja? Iya, awalnya inisiatif, terus ada rapat ya, ada rapat-rapat, terus terjadilah itu mungkin ada jadwal kan. Nah ini termasuk pos ronda ini yang bangun siapa ini? Swadaya atau ada bantuan dari sponsor barangkali? Ya menurut cerita sih ada yang bantu ada awalnya ya. Ya selain ya terbesar pasti dari masyarakat. Apa hal-hal lain yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat tapi belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di wilayah sini, Pak? Ya kalau disebut itu sih lumayan banyak ya. Ya artinya selain Siskamling ini kan misalnya sudah berjalan. Kayak kita nih Pak Eko ada masalah dengan sampah. Masalah dengan sampah. Sampah. Udah bertahun-tahun kita mencoba menanggulangi sampah ini, tapi sampai sekarang belum ada program ya yang realistis yang kira-kira bisa dilaksanakan. Jadi selama ini kenapa misalnya di sungai sampai ke Jakarta itu banjir dan sebagainya dari sini dulu diimpor dari sini, diekspor dari sini. Karena masyarakat juga membangun rumah itu menjadikan si sungai itu di belakang rumahnya. Orang kan otomatis buang sampah tinggal lempar udah. Jangankan yang gitu, solokan kecil aja jadi tempat pembuangan air besar kan bahaya juga gitu. Nah sejauh ini apa solusi untuk sampah ini untuk masyarakat di sini? Jadi buang begitu saja. Belum ada solusi. Di lingkungan sekolah itu buang gitu aja. Padahal itu lingkungan sekolah ya. Ini berbahaya. Maka akhirnya kita yang sekolah yang akhirnya melakukan pembersihan nih. Ini masa sampah dari atas kita kumpulkan, kita bakar. Nggak ada lagi solusi yang lain. Padahal membakar itu juga merusak lingkungan sebetulnya. Ini nggak ada lagi yang lain. Sampah ini bermasalah di lingkungan RT, RW atau kelurahan? Semua. Atau hampir satu kecamatan di sini. Nggak ada solusi sampah. Di beberapa tempat sih udah ada pengelolaan ya.
dikerjasamakan dengan dinas kebersihan. Iya, iya. Tapi untuk desa kita sih, desa Tanjung Sari Masih belum ya? belum ada. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Masih belum ada. Mestinya persoalan sampah mesti butuh perhatian khusus dari pemerintahan Kabupaten Bogor ini. Iya, Ya dari yang terbawah lah, dari desa lah. desa, kecamatan, bagaimana solusinya. Padahal Padahal masyarakat sudah setuju ya kalau kita Iya. iuran ya, iuran. Dari Kita desa pun belum ada perhatian. sepertinya belum. belum. Masih sibuk menyelesaikan urusan Wah, internal ini- sendiri. Karena memang persoalan sampah ini akan berakibat buruk untuk semua. Apalagi Saya- kalau sampah dibuang ke parit, ke kali, ke sungai itu yang menderita kan yang di bawahnya Iya, gitu bawah. kan. Ya. Ya, akhirnya memang gerakan ini sepertinya sampah ya itu harus dimulai dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah paham ya bisa membedakan sampah organik, sampah Nah, non itu. organik, terus mereka bungkus masing-masing beda tempatnya. Mungkin kita bisa kelola di sekolah. Iya. Ya, mungkin yang non organiknya bisa dijadikan pupuk gitu, yang anorganiknya bisa kita bakar lah. Iya. Kalau nggak ada lagi Atau cara bisa, yang lain. bisa itu kan bisa yang di recycle misalkan ya. Iya, Kan iya. plastik ada beberapa jenis plastik atau kertas yang bisa didaur ulang. Dan itu bisa menghasilkan juga sebetulnya. Ya, gitu. kerajinan ya, kerajinan yang dibuat ini saya juga melihat beberapa Cuman tempat. yang di sini kalau hanya kita saja sebagai masyarakat, kita hanya mengeluarkan ide saja, eksekusi itu tetap harus dari Iya, pemerintah. pemerintah. Itu. Nah, keluhan tentang sampah ini dari masyarakat sejauh ini sudah pernah disampaikan nggak ke tingkat desa atau RT Sepertinya- RW lah minimal gitu? Sepertinya sudah, Mas Rembang. sering. Oh, sering, tapi tidak ada realisasi apa-apa. Nah, itu. Wah, ini perlu. Saya nih. pikir itu bukan tidak ada ya, mungkin belum lah ya. Belum. Tapi dengan adanya dana desa, saya pikir nggak rasional kalau kita tidak Iya, Iya, dana desa. berpikir tentang pengelolaan sampah ini. Apalagi Bisa Kabupaten Bogor kan ada Samisade ya, Iya, itu. satu desa 1 miliar ini kemana duitnya nih? Perlu juga kita. Ya, kita sebagai masyarakat harus juga sebagai ngawas juga. Iya, masyarakat layak tahu penggunaan anggaran Samisade ini. Itu mah sudah kewajiban kan. Kewajiban Sementara ini pemerintah. kan itu efeknya terhadap masyarakat kayak sampah itu kan buruk ya kalau tidak dikelola dengan baik Jelas. ke depannya. Tapi memang bagi orang kebanyakan buang sampah yang langsung ke belakang rumah itu enak. Nggak usah mikir macam-macam. Kita nih yang pusing. Tinggal terbang sampahnya. Iya, tinggal lempar ke atas ke jendela atau pintu belakang udah beres. Nah ini memang perlu edukasi juga. Ini pihak sekolah saya pikir juga atau tokoh-tokoh agama ya, tokoh agama, sekolah itu kan kita juga punya pandangan dalam Islam ya, kebersihan sebagian dari iman. Iya, Jadi iya. mungkin prakteknya yang harus lebih Ya, itu. dipacu lagi. Jadi masalah sampah ini bukan masalah pemerintah saja, tapi juga seluruh stakeholder yang Iya, membangun iya. desa itu juga harus saling gotong royong lah, saling mengingatkan satu sama lain supaya bisa ini berjalan dengan baik. Sampah itu, sampah masalahnya. Nah, saya setuju juga Pak. Kalau konteks kita, apalagi kita mayoritas Muslim yang rada fanatik ya. Konteks tidak hanya kebersihan sebagian dari iman. Kalau dalam konteks Islam rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat kan bagi sekalian alam ya. Iya. Tidak hanya bagi manusianya yang terima manfaat rahmatnya, tapi alam semesta ini juga. Makanya edukasi seperti ini Pasti harus ini. dimulai dari anak-anak tuh kecil ya, dari mulai PAUD mungkin sudah diajarkan kayak gitu. Ini kadang-kadang kita nggak peduli itu, orang buang sampah sembarangan, Iya. nggak peduli. Kadang-kadang kita nggak saling mengingatkan ya. Kalau kita lihat di di kota mungkin masih ada orang yang mengingatkan gitu ketika buang sampah dari mobil, ada yang Ya, yang mengingatkan. negur, Kalau di ya. sini kadang-kadang nih lempar begitu aja pinggir jalan nggak ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan pun malah marah. Iya marah-marah. Jadi kita yang Bukan mengingatkan tak yang dihiraukan malah balas marah gitu. Nah, masyarakat kita ini kan dalam tanda kutip anti class ya. Nah, Jadi kadang-kadang lebih memilih ketimbang Sudahlah. sudahlah gitu. Lagian juga sampahnya nanti yang banjir Jakarta dong. Jakarta. Bogor mah enggak. iya. Apa persoalan-persoalan lain selain sampah apalagi Pak? Yang
krusial ya untuk di tengah masyarakat kita. Mungkin ini ya masalah apa ekonomi warga ya, membangun ekonomi warga supaya warga itu punya kemandirian ya, punya kemandirian karena warga di sini rata-rata memang pendidikannya nggak terlalu tinggi ya. Jadi memang perlu ada semacam intervensi dari dinas terkait untuk memberikan edukasi terhadap warga masyarakat yang kapasitas untuk bisa naik ekonominya itu masih seret gitu. Pembinaan di bidang pembinaan UMKM lah ya. Membangun wirausaha sebagainya dengan kemudahan dan modal yang mungkin bisa mungkin itu perlu ya karena sejahteranya keluarga itu bisa mensejahterakan seluruh desa. Kalau desa tidak berpikir tentang masalah kesejahteraan warganya, terutama kemandirian warga dalam berekonomi, saya pikir juga nanti desa kita akan terus tertinggal. Apalagi desa kita ini tidak punya ini Pak. Apa? Desa kita ini tidak punya Lahan pertanian cukup luas di luas, sini. tapi tidak punya apa sih yang bisa menghasilkan uang untuk desa itu. Oh iya. Ya kayak Bumdes. PAD. Kayak tempat-tempat wisata masih belum digali ya. Hmm. Terus apa sih? Ya PAD ya. PAD Iya, masih untuk belum ada. PAD-nya. Kalau tempat lain ada tambang. Di sini PMPM ada kan Pak? PMPM mandiri itu. Nggak tahu masih, tuh. masih jalan. Nggak tahu ya. Saya kurang tahu tuh. Jadi di sini masyarakat memang berdiri di luar negara. Luar biasa masyarakat kita sangat mandiri ya, miskin sendirian. Bantuan-bantuan dari pemerintah juga nggak apa sih istilahnya. Ya, Nggak merata lah gitu ya. saya tidak tahu itu aja. Terus ini apa namanya? Selain pemerintahan eksekutif kan juga ada legislatif, wakil rakyat. Nah, wakil rakyat itu juga kan dia memiliki pokok-pokok pikiran, ada reses segala macam ke masyarakat. Nah, wilayah sini ada nggak anggota dewan DPRD Kabupaten Bogor yang turun reses ke masyarakat sini? Sepertinya dulu. Benar sih pernah, tapi ke kecamatan. Kecamatan. Ini ngumpulnya di kecamatan. Oh, Kita juga nggak diundang. Lagian juga siapa kita? Kalau warga kita ini luar biasa Pak. Warga kita ini ada berapa SDM ya, berapa orang yang kapasitas pribadinya itu melampaui desa, melampaui desa kita itu. Pak ke Tenaraja ya. Ada ini di atas di Pasutan Andika yang jadi penggerak gerakan Cisadane Resik ya. Bisa mengajak banyak elemen untuk bisa membersihkan Sungai Cisadane, memberikan penyadaran. oh, tokoh masyarakat. Guru juga. Bukan tokoh politik tapi. Bukan. Bukan juga dari pemerintahan. Di sini juga ada Pak Asep yang bisa mendirikan sekolah, itu luar biasa. Ya. Banyaklah tokoh-tokoh di desa kita ini kalau bisa dipersatukan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Iya. Tinggal kita mungkin membangun komunikasi seperti ini aja yang nanti bisa memunculkan. Ini gerakan dipersatukan konteks apa nih Pak? Konteks desa atau konteks politik ini? politik apaan? Kita kan sedang ini, Tiket. sedang Pokoknya sosial Konsennya- kemasyarakatan. oh, sosial sosial masyarakat. masyarakat. Kalau politik mah bapak aja saya. Enggak, artinya begini. Saya barusan dari bawah Pak, dari Pemoyanan. Jadi ada wilayah kayak RTLH gitu kan. Itu kan program pemerintah. Artinya ketika ada anggota legislatif wakil rakyat di wilayah situ kan juga bisa mendorong percepatan turunnya program pemerintah itu ke masyarakat untuk menerima manfaat. Itu salah satu tugas dari wakil Wakil rakyat kan, makanya saya bertanya tadi, kalau di sini ada nggak wakil rakyat? Kalau ada, sejauh ini wakil rakyat itu, jangan-jangan wakil rakyat ini hanya membutuhkan ketika mau kampanye gitu kan. Setelah terpilih dia nggak turun lagi ke dapilnya, daerah pemilihannya. Gitu. 99% betul. Kalau di sini ya, yang kita rasakan. Tapi kemarin juga ada yang reses di sini, kita yang menyiapkan tempat, tapi dari DPRD provinsi ya. Oh, provinsi. Dari provinsi. Udah kita sampaikan keluhan-keluhan masyarakat dari mulai sampah sampai ke ini ada beberapa tebing nih yang harus diberi apa itu Ya, turap. turap Turap, ya. turap. Karena kalau enggak ini hujan besar itu udah Longsor. 7 kali longsor selama saya di sini. Oh. Udah 7 kali longsor. Ini juga perlu diperhatikan nih baik semua aparat ya. Ya harusnya ya wakil rakyat yang
terdepan dulu. Ya, Ini kan kabupaten. Iya. Bagaimana legislatif kan di Banggar, Pak. Pengguna anggarannya eksekutif, kepala desa, Tamisade gitu. Nah, legislatifnya ya juga menyetujui dan ngawasin itu anggaran dipakai gitu. Kita mah apa ya? Kita mah apa tuh? Kita mau apa tuh? Kita mah Ya, apa? saya nanti nggak kita rekam. Barangkali wakil rakyat warna apa yang banyak di sini mendominasi. Tapi nanti aja. Karena nanti nggak enak ya. Warnanya Ya, hitam, kan warnanya hitam. tinggal di ini dapil berapa gitu lah. Ini dapil berapa? 3 Ini dapil 3 ya. itu Kabupaten Bogor ya. Untuk Dapil 3. wakil rakyat di dapil 3 Kabupaten Bogor. Mampir dong. Mampir dong. Nggak enak kan kalau di media kita sebutkan identitas juga merusak Iya. pencitraan nanti. Itu disebutkan dapil 3. Iya, tapi kan nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Ya. Janganlah. Tapi kalau terpaksa ya kita media pasti kita akan kupas karena berkenaan kita media kan sebagai bagian dari kontrol sosial juga. Iya. Masalah anggaran, penggunaan anggaran, tentu keterbukaan informasi ini kan dilindungi undang-undang, Ini Pak. kita ini tadi bicaranya pos ronda, Pak. Di pos ronda Kok kan jadi- banyak, di pos ronda kan kita Banyak macam-macam. obrolan. Obrolan. Macam-macam. Di pos begini. iya, enggak di pos ronda ini kan masyarakatnya ketemu. Aduh. Nah, jadi Pos di ronda sinilah rasa kita curhat pos gitu. ronda rasa politik. Ya, masukan-masukan dari masyarakat ini tentu harus ditanggapi oleh pemerintahan terkait, Pak. Wakil rakyat harus peduli Nggak, ke yang diwakili. kalau kita ngomong masalah gini nggak ada hasil, nggak ada selesainya, Pak. Iya, Yang iya. ada emosi. Yang ada emosi, ya udahlah. Nah, kondisinya kritis kita terima aja ini takdir Tuhan. Mungkin Selesai kalau itu. selesai. Gitu. Ya gimana lagi? Gitu. Jadi kesimpulannya takdir ya. Tapi belum lah. Ini masih nasib lah. Kalau Artinya kita berjuang pada akhirnya adalah ketika kondisi ini sudah buntu semua, ya udah didik anak-anak kita. Ya, didik Iya, anak-anak kita dengan kesadaran Iya. seperti itu yang kita harapkan. Nanti mereka muncul 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi pemimpin, itu menjadi pemimpin yang ya, peduli, ya, sayang sama warganya, terus mampu membangun kolaborasi yang apik dengan segala macam pihak gitu kan. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan, ada pabrik, ada apa, Iya. tapi kok kayaknya tidak memberikan efek positif gitu untuk kemajuan gitu. Nah, mungkin suatu saat nanti itu kita akan menuai hasil dari pendidikan yang kita bangun saat Dan ini. pendidikan itu investasi jangka panjang. ya. Jadi akhirnya kita putus asanya begitu, Bos. Putus asanya Jangan begitu. sampai putus asa, Pak. Enggak, artinya dalam konteks sekarang ya. Iya. Akhirnya kayak begitu. Ya udahlah, nanti kita didik anak-anaknya supaya baik. Nanti kalau nggak bisa begitu juga ya kita didik lagi terus aja. Didik lagi, didik lagi. Ya, mudah-mudahan dialog pos ronda ini menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, Pak. Baik pemerintahan, terus kesadaran juga bagi masyarakat umum. Nah, kalau pihak yang terkaitnya marah, jadi bukan solusi yang kita dapat pada akhirnya. Ya, kalau marah itu kan sebagian dari pengaruh Baik dari iman. godaan setan ya. Artinya kalau kita bicara benar, selagi aparatur negara ini melakukan tugasnya dengan benar, justru harusnya aparatur negara terima kasih atas masukan-masukan ini. Tapi kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, biasanya mereka yang marah, Pak. Yang marah itu yang tersinggung biasanya. Ya kan kritik itu bagus, kritik yang membangun itu bagus. Yang tidak boleh itu Menjelek-jelekan, celaan mencela. lah gitu ya. Salah Kalau kita kan yang dirasakan ya boleh dikatakan ada beberapa statement saya mungkin masuk kategori kritik lah ya Pak ya. Tadi kritik ya, masalah sampah, masalah Ya, tapi ini keamanan. Bapak sebagai warga masyarakat sini yang Bapak sampaikan tadi kebenaran kan, faktanya kan, Fakta. bukan dengan tujuan tertentu. Iya. Ini fakta, Pak. ini mah fakta seluruh Indonesia, Pak. Ya, fakta ini harus kita suarakan, Pak. Oke, Pak. Barangkali ke depan perlu kita tingkatkan bincang-bincang di pos ronda. Sepertinya bincang-bincang ronda ini dibikin reguler aja.
Jadi nanti orang-orangnya ganti-ganti. Oke, gitu. siap, Pak. Supaya nanti bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Iya. Dan iya. tidak menutup kemungkinan nanti anggota dewan dari Dapil 3 ini yang sudah mendengarkan Nanti datang ke sini. cerita ini Ayo kita ngobrol. gitu Ngobrol. kan, juga lebih enak lagi. Ini kita juga Kalau ada mau sama kita berarti harus malam minggu. Nah, malam minggu, setiap malam minggu Tapi nih. kalau yang ya, karena jadwal kita malam minggu. Oke. Kalau gitu bincang pos ronda kita jadwalkan setiap malam minggu. setiap malam minggu. Gitu. Berarti orangnya ini juga dong. Iya, bisa Paling kan. nambah yang sama Iya, yang lain. kan bisa ditambah. Ini kan pos ronda kita cukup besar, Pak. Narasumbernya bisa nambah lah. Oke. Terima kasih Pak. Barangkali ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan dari bincang-bincang ini. di pos ronda itu closing statement itu apaan nggak tahu saya. Ya, apa Kita kan pesan orang penutup, kecil, pesan Orang penutup. lembur, orang orang lembur. lembur. Nah, ya udah, pesan penutup Pak. Waduh, salah. Ini nih. Silahkan Pak, dari Pak Asep dulu lah. Kalau dari saya closing statementnya, pertahankan kearifan lokal terutama Siskamling ini Ya, ya, agar terus dipertahankan. Itu aja lah. ya. Silakan Pak Ferry. Kalau saya ya itu apa ronda atau siskamling ini adalah bagian dari upaya menguatkan masyarakat. Kalau Ya. masyarakat kuat, insya Allah rakyat pun menjadi kuat. Kalau rakyat kuat, maka negara pun menjadi kuat. Ya. Tapi kalau yang hal remeh, yang kecil seperti siskamling aja tidak bisa kita kelola dengan baik, ya tidak bisa menjadi pemersatu bagi kita di lingkungan RT saja gitu ya. Ya. Itu bagaimana kita bisa berpikir tentang persatuan seluruh Indonesia. Si RT aja susah gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kebersamaan, rasa kekeluargaan, tanggung jawab, kepedulian terhadap kebaikan kampung atau kebaikan desa itu harus dimulai dari kita. Kalau kita berharap kepada pemerintah, kita berharap kepada orang-orang di luar lingkungan kita, maka tidak akan pernah kita bisa mencapai kebersamaan, tidak akan pernah kita bisa mencapai kemakmuran. Ya, kemakmuran bisa didapatkan dari kebersamaan bisa didapatkan dari kepercayaan. Kalau kita saling percaya, saling terbuka, insya Allah desa kita akan menjadi desa yang maju. Oke. Jadi gini. Desa Tanjung Sari. Tanjung Sari. Oh iya, terakhir Pak Eko nih, Iya. tambahan saja. Terima kasih. Ya. Pos ronda ini sudah diliput. Mudah-mudahan suara yang keluar dari kita Nah, ada yang mendengar. Iya, iya, iya. dan banyak tumbuh kegiatan siskamling dimanapun ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Asep, Pak Sama-sama. Heri, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Jangan lupa tonton Bu Guri TV. Iya. Oke, pemirsa Buguri TV, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Asep, Pak Heri, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang sedang ronda malam minggu. Jadwal. Dan untuk para politisi, ini daerah pemilihan Dapil 3 politisi Kabupaten Bogor. Bagaimanapun di pos ronda kita tidak akan bisa menseleksi kata dalam pengertian ini adalah suara rakyat. Tidak ada tujuan tertentu kecuali ya kita bincang-bincang. No setting-setting. Nggak bisa disetting juga gitu. Nah, inilah pos ronda adanya. Insya Allah kita akan bikin acara ini setiap malam minggu di pos ronda ini. Dan pemerintahan barangkali kita bisa ajak ngobrol ke depan yang mau mampir di pos ronda atau para politisi. Dan juga tidak hanya untuk pemerintah dan politisi juga, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi masyarakat bersama. Amin. Keguyupan kita bersama menjaga lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.